Oke, hari ini hari yang pokoknya dinantikan ya, karena hari ini aku datang ke klinik Nibelt ini untuk melakukan operasi vaginoplasti. Kebetulan ditemenin sama Ricky, jadi dia ada waktu kesini. Ya udah, aku kan juga baru pulang dari Bali kan, baru habis liburan kemarin 2 minggu. Terus aku minta dia ada waktu nggak? Terus dia bilang yaudah yuk aku temenin. Ya udah, sekarang Mumpung lagi ada waktu luang ya. Iya, benar, janjian sama dokter deh siang ini buat operasi. Alasannya kenapa sih? Oke, alasannya satu, kalau cewek kan makin umur itu udah pasti kan banyak perubahan. Satu pasti ada pembesaran di labia sebenarnya, tapi itu kan normal sih. Dan itu sebenarnya nggak ada yang komplain juga. Jadi karena aku kan tipe orang yang perfeksionis gitu, pengennya kan pasti jangan luar aja yang ditampilkan bagus, tapi dalam juga. Kalau kenapa enggak, kalau yang dalam bisa dipermak ya why not gitu. Akhirnya konsultasi sebelumnya sama dokter, dok kira-kira gimana. Oh iya bagus gitu kan, karena satu vaginoplasti itu untuk labianya jadi dibentuk, kedua juga untuk mengencangkan otot-otot dan mempersempit juga bagian dalam. Terus aku berpikir, tapi kita kan 40 hari kan memang udah nggak boleh ngapa-ngapain gitu kan, aktivitas juga ya dikurangin dalam seminggu pertama. Terus aku mikir ya udahlah, kebenaran gue juga lagi baru PDKT ya kan, maksudnya ada momen nih akhir tahun gitu, jadi tahun baru rasa baru. Baru ya. Serba baru, pacar baru, rasa baru, semua baru gitu loh. Jadi Kan tadi kan keren satu ya hal, kan. melakukan perawatan ini kan satu hal yang ibaratnya kualifikasi sesuatu tabu. Iya benar. Kenapa mau men-share ini ke Coba. publik? Iya, karena kan aku kan jadi trendsetter kecantikan kan. Maksudnya dari gua operasi hidung, dari body, dari tahun 2018 tuh yang namanya Barbie tuh selalu kan sensasinya tuh adalah untuk merubah ya kan, merubah bentuk. Tapi merubah bentuk itu bukan karena satu, dulu kan aku udah dari gemuk sampai kurus. Aku tanpa liposuction loh, bener-bener aku tuh olahraga ya kan, sampai masuk hitam putih, sampai bener-bener dari kulkas 5 pintu ya kan jadi kulkas mini, kulkas hotel ya kan. Tapi body goals ya. Tapi body goal sampai berotot banget, sampai berat 45. Nah ini karena kemarin covid berat badannya agak naik 15 kilo ya kan, jadi otot-ototnya agak-agak hilang. Cuman sekarang sih lagi mau dikurusin lagi kan, tetap harus kembali seperti semula lah ya, tetap harus cantik. Karena gini, cewek tuh kalau cantik tuh satu, kita pasti pede, kepercayaan diri meningkat. Kedua kan apalagi aku seorang pengacara juga, berhubungan juga dengan banyak orang-orang penting ya, pasti kan harus penampilannya juga harus good looking. Jangan sampai nanti kok Barbie kayak orang baru bangun tidur sih, yang ada kliennya kabur gitu. Terus aku juga kan sekarang udah dikontrak label juga untuk nyanyi juga. Jadi kayak kemarin ada video klip aku yang baru judulnya Bling Bling Asli Dong, itu bisa langsung diputar di YouTube. Labelnya juga dari Seven Star. Itu juga syutingnya udah di Singapura. Jadi kan udah internasional. Nah, aku nggak mau yang main-main, ibaratnya segila-gilanya aku tetap harus performanya tuh harus keren, karena kan aku udah artis perawatan termahal di Indonesia, jadi itu yang aku tetap maintain gitu. Oke. Perawatan ini yang Misfi baru pertama atau sebelumnya udah pernah? Kalau perawatan Misfi sih kalau cuman di laser atau apa sih pernah ya, tapi atau di ratus yang umum. Tapi kalau misalnya di operasi sih belum pernah, karena kan kalau ini memang bentuknya dirubah gitu. Ada efek sampingnya sih atau gimana? Efek sampingnya kayaknya nunggu pasangannya ya, Yeah. harus pasangannya yang ngomong efek sampingnya bagaimana ya kan. Siapa Kalau- tuh? Iya. Nah, siapa ya? Nah itu dia ya. Itu nanti makanya penasaran tuh pasti. Tapi sebelumnya sudah observasi juga yang lihat di luar negeri atau gimana? Yang sudah operasi ini aman nggak buat kamu sendiri? Iya, pastinya banyak yang bilang akhirnya berubah bentuknya jadi seperti bayi. Kenapa seperti bayi? Karena memang ada bagian yang dibuang gitu loh. Jadi bagus lagi. Jadi benar-benar clean and clear gitu loh ya kan, jadi bentuknya bagus, rasanya juga bagus. Nah itu sih yang udah aku tanyain orang-orang yang udah melakukan operasi vaginoplasti ini gitu, karena kan setiap makin umur tuh pasti akan bagian, ada sebuah bagian yang pasti akan membesar. Nah itulah yang dipotong sama dokter gitu. Kamu udah pernah nanya nggak sih ada efek sampingnya nggak sih? Efek sampingnya sih katanya sih nggak ada ya, katanya dokter sih baik-baik aja, justru malah
lebih bagus karena dia ototnya makin kencang karena kan dijahit di dalamnya gitu. Operasi berapa lama kira-kira? Mungkin sekitar antara 1 sampai 2 jam. Itu proses penyembuhannya atau langsung? Nah, kata dokter sih langsung kan nggak boleh bawa mobil, makanya tadi aku minta temenin Ricky kan, terus nggak boleh bawa mobil dulu, mungkin 2 hari 3 hari gitu bed rest dulu, sambil minum obat gitu kan, biar apa sih jahitannya mungkin kan nggak gerak-gerak gitu kan. Itu nunggu berapa? Sebulan? Sampai benar-benar? Katanya nunggu 40 hari. 40 hari itu benar-benar steril ya, maksudnya nggak boleh dijamah, nggak boleh diapa-apain gitu. Detail banget ya penjelasannya. Oke. Iya. Nah ya, oke, sekarang aku udah persiapan, tadi udah cuci-cuci juga, udah disterilin, udah cuci, terus sekarang udah ganti baju. Ini juga gelang juga nanti akan dibuka karena kan nanti mungkin akan ada laser juga gitu. Jadi sekarang waktunya langsung masuk di operasi. Doain ya, mudah-mudahan operasinya lancar. Yeah. Oke, thank you guys. Sedikit kali ya. Ya baby. Yo. Bye. Ya. Wih. Wih, nah akhirnya udah selesai operasinya. Alhamdulillah tadi berjalan 1,5 jam dari jam 3 sampai setengah 5. Terus tadi juga biusnya juga bius lokal. Ini rambutnya juga karena kan tadi di laser juga, jadi hair clip nggak boleh, perhiasan juga tadi dilepas nggak boleh. Ya sambil bercanda sih tadi sama dokter karena kan ya dokter juga kata dokter wah asik juga nih kalau pasiennya kayak Barbie nggak tegang Jadi gitu smooth ya? jadi smooth sambil nyanyi juga tadi setel lagu Rizky Febian ya kan, jadi sambil di laser gitu kan, ya namanya bius lokal kan berasa ya, maksudnya kita juga tahu. Tapi yang jelas memang bagus sih, sakitnya tadi pas disuntiknya aja bagian pinggiran-pinggiran, setelah itu di laser dan habis itu dijahit full gitu. Nah sekarang udah dengan bentuk baru ya kan, walaupun sekarang ya mulai berasa agak nyut-nyutan pastinya, namanya juga obat biusnya udah hilang, tapi yang jelas operasi ini menurut aku sih menyenangkan dan membuat kita jauh lebih percaya diri lagi. Jadi yang tadi topi cowboy segala macam sudah nggak ada lagi gitu. Boy. Tadi ketinggalan. Hah? Tadi ketinggalan. Alasannya. Nah, Mm-mm. sekarang ini operasi apa sih? Mungkin terus alasannya kenapa? Oke, jadi hari ini aku melakukan operasi vaginoplasti. Vaginoplasti itu adalah operasi untuk merubah bentuk vagina, memperbaiki sih sebetulnya, bukan merubah, memperbaiki. Biasanya kan kalau perempuan itu kalau udah umur, apalagi ada genetik, biasanya tuh bibir labionya itu kan lebih tebal gitu. Nah jadi itu yang diperbaiki, dihilangkan, terus bagian dalamnya juga otot-ototnya itu dijahit lagi untuk biar lebih rapat lagi, jadi bentuknya juga baru, rasanya juga pasti lebih oke karena ototnya juga lebih bagus gitu. Itu sih sebenarnya gunanya, jadi itu untuk kepercayaan diri aja sih, untuk pengen-pengenan aja gitu. Oke, kalau yang pengen tahu, merogoh kocek berapa sih? Kalau ini sih kan hampir 100 juta ya. Jadi memang vaginoplasti ini setiap pasien tuh menurut dokter, tadi aku juga tanya kan berbeda. Karena kan pasien ada yang labionya besar, ada yang labionya kecil. Nah, jadi kalau yang untuk aku sih lumayan gitu, hampir 100 juta itu operasinya. Terus ini jangka waktunya sampai berapa tahun lagi atau? Oke, cukup jangka seumur hidup waktunya aja? jadi memang seumur hidup 1 kali. Jadi kalau udah dipotong labionya itu udah nggak bakalan nunggu seumur hidup, ya kan. Jadi kalaupun kita melahirkan lagi pun kan biasa cewek kalau melahirkan pasti labionya juga membesar. Nah ini udah nggak ada lagi, jadi memang udah gundul selamanya. Jadi udah bye-bye, itu udah nggak ada lagi. Nah terus itu yang pertama, terus yang kedua ya sekarang nanti akan ada ini kontrol lagi 1 minggu kemudian. Tapi di sini kan jahitannya itu tidak perlu buka. Kalau kayak hidung kan ada buka jahitan. Nah kalau di bagian misfi ini nggak ada pembukaan jahitan, jadi langsung aja. Jadi nanti kita tinggal kontrol 1 minggu ini harus banyak cuci pakai betadine, terus nggak boleh juga pakai celana dulu dalam 2-3 hari, kalau bisa seminggu, biar dia nggak tergesek-gesek karena kan itu jahitan full semua. Nah jadi harus benar-benar dijaga dulu lah dalam waktu 1 minggu ini. Dan pastinya 40 hari ke depan harus
puasa dulu, puasa ya nggak aktivitas apapun gitu. Bed rest ya. Bed rest, Hmm. bed rest. Ada lagi yang lain? Nih Kalau Kak berasa Febri komentarnya